Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, baik fisik jasadiah kita ataupun pikiran kita, wabil khusus jiwa rohani kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan amal ibadah, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai konsekuensi kita sebagai umatnya. Baik, pada kesempatan ini kita kembali pada kegiatan ISC kita, ya, yang pada kesempatan ini materinya tentang qada salat. Ya, tentang qada salat. Qada artinya lewat waktunya, ya. Lawannya adalah adaan, artinya tepat waktu. Nah, ketika kita mengerjakan waktunya salat 5 waktu itu di waktu-waktu yang sudah ditentukan, maka itu disebut dengan adaan. Sementara ketika kita melakukan sholat 5 waktu itu di luar waktunya, ya, nah itu disebut dengan qada. Kemudian qada itu menggantikan sholat yang tertinggal, baik disengaja, ya, ada unsur lalai, ya, dan itu dosa, atau tidak disengaja. Nah, ini ada kisah Nabi kita Muhammad SAW bersama Bilal bin Rabah ketika mereka sama-sama tertidur pada suatu saat, ya. Waktu itu Bilal mengatakan, "Tidak apa-apa, kita tidur, nanti saya bangunkan untuk sholat subuh berjemaah." Ternyata Bilalnya juga tidur, ya. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayo, mari kita berwudu, kemudian kita sholat." Ya, sholat subuh waktu itu. Di sinilah munculnya salah satu dalil mengkodokan, menggantikan sholat yang tertinggal. Kemudian anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa budiman, ya, dari sisi waktu ada waktunya panjang untuk melaksanakan qada ini, ya, dari akhir balik sampai taubat. Waktu yang pendek yaitu ketika tertidur sampai bangun kembali langsung melaksanakan sholat, ya. Nah, waktu yang panjang ini, ya, dan waktu yang pendek ini untuk kita melakukan atau menggantikan sholat kita yang tertinggal, ya, terutama sholat 5 waktu. Dan teknisnya ketika kita ketinggalan sholat subuh misalnya, baik disengaja atau tidak disengaja tadi, ya, maka pada waktu subuh itulah kita menggantikannya. Tapi jangan sampai terlihat orang lain nanti dibilang, ini sholat apa lagi nih, bid'ah ini, ya. Jadi
pandai kita menempatkan atau mencari waktu untuk kita bisa menggantikan sholat kita yang tertinggal. Begitu juga sholat zuhur, misalnya tertinggal sholat zuhur, ya, maka kita sholat zuhur yang tinggal itu pada waktu zuhur yang sedang kita laksanakan, ya, tentu sesudah sholat zuhur yang wajib kita lakukan. Nah, ya, dalil, ya, atau dasar hukum dibolehkannya menggantikan sholat atau qada sholat itu dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil potongan ini, ya, wa man kana, ya, maridun aw ala safarin fa'iddat min ayyamin ukhra, ya. Nah, Allah menyebutkan, ya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib pada hari-hari yang lain. Artinya menggantikan puasanya itu pada hari-hari lain. Nah, apalagi sholat, ya, yang wajib dikerjakan secara fardu ain, ya, tentu lebih wajib, ya, untuk kita laksanakannya. Nah, Imam Asy-Syafi'i, ya, sholat yang tertinggal kita lakukan itu wajib kita mengqadhakannya, wajib kita menggantikannya. Ini adalah bentuk kehati-hatian, ya, pemikiran beliau terhadap umat sesudahnya, ya, agar senantiasa, ya, tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi imam-imam yang lain itu cukup dengan melakukan taubat saja cukup. Ya, persoalannya, ya, anak-anak dan pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalannya kapan kita tobat itu, ya, karena kecenderungan manusia itu lalai, ya, atau menunggu-nunggu waktu, ya. Kalau misalnya belum dewasa, tunggulah dewasa. Ini biasanya anak-anak, ya. Kalau sudah dewasa, tunggulah nanti sudah, ya, menikah. Nah, ada lagi nanti alasannya sudah menikah, nanti tunggulah, ya, sudah anak. Ada lagi nanti alasannya untuk tidak melakukan kewajibannya, ya. Kalau sudah punya anak, tunggulah ada harta, ya, akhirnya tak jadi-jadi. Nah, oleh karena itu, ya, bagus ini dilakukan, ya, atau kita mengikuti mazhab, ya, pahamnya Imam Asy-Syafi'i, kita mengqadhakan sholat. Ini saja yang mungkin bisa Ustaz sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kehilapan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.